Waktu dimarahin ceritanya gimana tuh? Saya jemput, Oke. saya jalan, ada orang laki-laki, tiba-tiba marah, nggak ngerti saya. Kayak mukul gitu. Terus pas nengok, Terus saya kasih lihat, saya bilang, oh kamu nggak dengar ya? Kalau saya tetap semangat. Kalau ada perasaan malas, nggak deh, mending saya. sumpah ini tamparan keras Yes. buat saya, buat kita semua. Ya, senang banget bisa balik lagi ke ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Cerita Genpi.co, ruang milik kita semua, ruang untuk siapapun yang mau berbagi dan bercerita. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat inspiring. Inspiringnya gimana sih? Dia sangat menginspirasi. Karena apa? Karena di tengah segala keterbatasannya, dia memilih untuk tidak menyerah dalam hidup. Tidak menyerah dalam hidup kayak gimana sih? Nah, nanti kita akan ngobrol dengan salah satu teman tuli saya bernama Malik Nurul Huda. Hai Malik. Halo. Ih, Malik. Selamat datang Malik. Nah, teman-teman Genpi.co, hari ini saya nggak berdua aja ngobrolnya sama Malik karena saya ditemenin sama Mbak Winda yang hari ini akan menjadi penerjemah obrolan saya sama Malik. Malik, sehat Malik? Hari ini lagi nggak sehat. Oke, hari ini lagi nggak narik ya? Nggak narik ngegojek ya? Masih sih sebetulnya. Hari ini saya libur. Oke, libur. Oke, Malik, ya kita bisa lihat ya, Malik punya keterbatasan yaitu tuli gitu. Nah, apa yang membuat Malik tetap tidak menyerah dalam hidup dan memilih menjadi ojek? Coba Malik ceritain. Ya. Saya mau cerita tentang kerja Gojek. Saya tuli. Terus saya bisa kalau kerja saya kasih tunjuk WA, oke saya tuli, tapi nggak apa-apa. Terus atau saya bisa pesan-pesan barang, saya bawa barang-barang. Tapi kadang-kadang ada juga sih orang yang malu. Atau misalnya ketika saya beli sesuatu saya nunggu kok lama sekali. Pertama kali ya saya kerja ojek, itu saya tahu dari teman-teman saya bantu. Kamu mau nggak kerja seperti ini? Mau. Terus tunggu ya, tapi saya mau ketemu ibu saya mau izin, saya mau tanya ke ibu saya. Terus saya tanya, kemudian ibu saya memberikan izin. Saya mau ada persyaratan yang harus didaftarkan kayak SIM, KTP, STNK dan lain-lain, SKCK polisi. Saya datang, saya ketemu, terus saya melamar Dan diterima. Pertama juga agak ragu juga, kamu bisa bicara nih? Maaf, saya tuli. Terus saya kasih tunjuk berita online tentang saya bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Terus si perwakilan perusahaan itu bilang, wah kamu hebat juga ya, lihat berita itu. Terus mencari tahu tentang saya, akhirnya saya diterima. Oke, wah. Baik. Nah, kamu kasih lihat berita kamu pernah didatengin sama Pak Anies Baswedan. Waktu itu ceritanya gimana tuh Pak Anies Baswedan sampai tertarik ketemu kamu? Saya ketemu sama Pak Anies di sekolah. Saya ketemunya di sekolah. Saya lihat ada guru ngobrol. Pertama guru saya ngobrol, terus guru saya itu panggil saya, Malik kesini. Terus juara konsep, juara gambar
Oh jadi kamu Malik jago gambar? Iya bisa, saya bisa gambar. Keren. Nah itulah ya, sampai akhirnya Pak Anies tertarik ketemu kamu. Nah ini Pak Anies kalau nonton, Pak Anies harus tahu nih bahwa dengan waktu itu Pak Anies datang nemuin Malik, ternyata memberikan semangat buat Malik sampai sekarang Malik tetap fighting dalam hidup gitu. Waktu itu Pak Anies berarti pas jadi Menteri Pendidikan ya? Atau udah jadi gubernur? Pendidikan ya? Iya, Pak Anies Kementerian Pendidikan. Iya. Saya nggak tahu tuh, saya lagi tulis-tulis, tiba-tiba Pak Anies pegang bahu saya, terus saya, pas saya lihat, wah ternyata yang merangkul saya Pak Anies. Kemudian Pak Anies minta saya untuk berdiri. Oh, dipeluk sama Pak Anies. Oke. Terus dia bilang kamu hebat, kamu juga bisa pantomim, menang. Terus guru-guru semua lihat dan merasa senang. Bangga, memang bangga banget lah. Apalagi kamu punya banyak bakat, bisa pantomim, kemudian gambarnya juga bagus, sampai akhirnya diapresiasi sama seorang menteri loh waktu itu. Perasaan kamu gimana waktu itu, Malik? Saya merasa kaget, saya senang sekali. Wah, saya terharu, kaget, senang. Kepala sekolah saya lihat, terus ngobrol-ngobrol dan rasanya bangga sekali. Keren. Nah, Malik, kita cerita-cerita soal hidup kamu sedikit ya. Dengan kondisi kamu yang mungkin bisa dibilang berbeda dengan yang lain, apakah teman-teman kamu pernah ganggu atau justru memberi support yang baik untuk kamu? Oh, teman-teman saya baik semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah karena apa? Karena Malik ini percaya diri, terus Malik punya skill yang bikin teman-teman tuh mungkin mereka bangga dan mau selalu support Malik supaya ngembangin bakatnya gitu. Saya tidak malu. Keren. Saya berani, saya pede. Pak Anies pernah berpesan kepada saya, kamu jangan malu. Oh my god. Terus kamu harus berani, kamu harus semangat. Untuk masa depan kamu pasti bisa lebih sukses. Keren. Pak Anies kalau nonton, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Malik sejak pertemuan dengan Pak Anies waktu itu, dia selalu mengingat pesannya Pak Anies Baswedan. Malik, kamu jangan malu, kamu harus jadi orang sukses, kamu punya masa depan yang cerah ke depan. Gitu ya kalau kurang lebih pesannya Pak Anies waktu itu. Dan itu selalu diingat sama Malik, sampai sekarang dia tetap fighting dalam hidupnya gitu. Nah, Malik, gini, terkadang kan dunia ini terasa kurang fair gitu ya sama orang-orang yang dianggap berbeda dari mereka. Kamu pernah nggak sih mengalami pengalaman yang sedih, menyedihkan gitu loh? Misalnya perlakuan buruk orang lain atau kondisi yang menyulitkan kamu gitu. Kira-kira bisa nggak kamu ceritain tuh kayak gimana? Ejek-ejek saya ya ada. Saya menangis, dibilang saya nggak bisa dengar, tapi itu dulu waktu saya masih kecil. Terus ibu bilang, jangan marah, nggak apa-apa, sabar, ikhlas aja. Ibunya ya yang banyak kasih semangat. Saya lihat TV, nonton TV. Saya lihat pantomim di TV juga. Terus saya berpikir, dan guru ajar saya untuk ayo ikut pantomim, kamu pasti bisa juara. Terus kemudian saya ikut olahraga juga. Pokoknya saya mengikuti banyak macam-macam, mulai dari pantomim saya ikut, saya daftar. Kamu sendiri bisa? Enggak, belum bisa saya untuk make up pantomim. Ayo belajar gimana caranya senyum. Belajar di mana pantomimnya? Belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Pertama saya lihat TV. Bean. Oh, saya lihat Mr. Bean. Oh, Mr. Bean. Pertama kali. Dan Tom and Jerry. Saya suka nonton Tom and Jerry dan Mr. Bean. Oke.
Terus saya mulai, oh caranya begitu Dan ya, oh mimik langsung mukanya belajar seperti gerak-gerik dan gesturnya. sendiri. Saya belajar sendiri, saya lihat dari TV. Terus saya coba-coba pakai kaca. Ibu saya lihat saya, wah Keren. Sampai akhirnya Malik mengembangkan bakatnya di pantomim. Prestasi paling besar apa yang pernah Malik peroleh dari bakat pantomimnya? Saya pernah dulu 2011 ke Surabaya, Naik pesawat. lalu ke Makassar. Saya Makassar. pernah, itu pantomim ya, saya ke Makassar, ke Surabaya, saya ke Medan. Ih, keren dah keliling Indonesia berkat pantomim. Nah, Malik sekarang masih menggeluti pantomim? Tetap. Tetap, Tetap. saya tetap. Nanti bulan tahun baru kira-kira 2021 menjelang 2021 ada di kedutaan ajak Kedutaan? Malik di Gojek. Oh maaf, saya diajak untuk pantomim di Kantor Gojek. iya, Acara ada Gojek. acara. Ih, keren Malik. Aduh, saya bangga banget lihat Malik ya. Karena belajar sendiri loh, pantomimnya belajar sendiri karena cuma ngelihat Mr. Bean sama gerakan Tom and Jerry, terus Malik bisa praktekin sendiri. Nah, berarti Malik bisa memperoleh cari duit lah dari pantomim. Oh ya, Saya alhamdulillah dapat uang dari pantomim. Ada orang panggil saya, ada bayar untuk saya dari pantomim ada. Tapi saya biasanya akan langsung kasih ke ibu saya. aduh keren banget, ini anak berbakti. Tapi jujur ya, sebenarnya Malik ini adalah orang yang sangat beruntung. Beruntungnya kenapa? Pertama, kamu punya ibu yang luar biasa. Kamu punya ibu yang sangat luar biasa, yang tetap selalu membanggakan kamu, selalu dukung kamu, bikin kamu tuh percaya diri kayak sekarang gitu. Titip salam buat ibu kamu ya. Kedua, kamu punya teman-teman yang luar biasa, suportif dan menganggap kamu adalah sosok yang istimewa dan patut untuk didukung. Jadi saya merasa justru kamu tuh orang yang sangat beruntung deh. Karena nggak semua orang loh bisa dapat lingkungan yang sebaik itu gitu. Ada nggak yang pengen kamu bilang ke ibu kamu dan ke teman-teman kamu sekarang? Mungkin dalam kesempatan ini pasti ada dong yang ingin kamu sampaikan ke ibu kamu karena sudah mampu mendidik kamu dan menyayangi kamu dengan sangat luar biasa gitu. Ceritanya ada ibu kamu di sini, coba deh sampaikan rasa terima kasih. Ibu, saya betul-betul terima kasih. Saya pengen ibu bisa tabung untuk masa depan dan saya akan menuruti semua kata-kata ibu untuk nabung untuk masa depan. Kalau ada acara-acara kan saya selalu ikut. Demi ibu ya. Terima kasih ibu. Aku cinta sama ibu ya. Oke Malik, aku mau dengar cerita kamu juga soal profesi kamu sekarang sebagai ojek online. Nah Malik, tentu saja kan mungkin tidak semudah yang lain gitu ya, menerima orderan terus komunikasi sama customer kamu. Ada nggak sih kesulitan dan tantangan yang kamu hadapi ketika lagi ngojek gitu? Cerita dong. Aku kalau telepon, pasti aku matiin. Oke. Terus aku langsung teks. Aku tag atau aku kasih satpamnya, saya WA sendiri, terus saya bilang maaf saya tuli. Oke. Oh nanti dia bilang oh oke, nggak apa-apa, bisa kita ngobrol pakai chat aja, ganti-gantian. Oke. Terus begitu sudah kita ketemu, terus saya kasih lihat, oh ya sesuai ini ya, sama itu
Itu untuk barang ya Mbak. Terus habis itu ya udah, saya langsung terima kasih, selesai, saya pulang. Nah, ada nggak sih kayak kesulitan-kesulitan yang Malik hadapin, misalnya ditolak sama customer, ngebatalin, nge-cancel atau apa gitu, begitu tahu kamu ternyata tuli gitu, atau dimarahin sama customer karena mungkin komunikasinya agak terhambat gitu. Ya, lebih ke tantangan-tantangan dan kesulitan sih. Nggak ada sih. Kalau ketemu lihat, kadang-kadang saya ngomong, oh dasar nggak jelas, tapi saya kan bisa, ya udah habis itu saya kasih lihat nih, saya chat, saya kasih lihat, saya tulis, oh biasa orang kan langsung minta maaf dan ya udah selesai. Tapi kalau ada orang yang mungkin kecewa atau sakit hati sama saya ya iya pernah. Gimana tuh ceritanya? Dimarahin pernah? Waktu dimarahin ceritanya gimana tuh? Saya jemput, Oke. saya jalan, ada orang laki-laki, tiba-tiba marah, nggak ngerti saya. Kayak mukul gitu. Terus pas nengok, Terus saya kasih lihat, saya bilang, oh kamu nggak denger ya? Oh ya udah, sorry deh. Belok sini ya, kalau mau belok kanan tepuk pundak kanan, belok kiri tepuk pundak kiri. Oke, jadi nggak- kodenya ada ya, kalau misalnya kanan tepuk pundak kamu, kiri tepuk pundak kiri. Ya ampun, tapi alhamdulillah tidak pernah menemukan klien customer yang itu ya, yang melecehkan atau marah gitu, kecewa sama kamu. Alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena sekarang alhamdulillahnya masyarakat itu punya awareness sosial yang sangat baik gitu. Malik, dengan profesi kamu yang ojek online ini, apakah sudah cukup untuk menghidupi kebutuhan kamu gitu sehari-hari? Cukup. Alhamdulillah cukup. Aduh, aku salut banget sama Malik. Sangat pandai bersyukur gitu ya. Jadi hebat banget sih Malik. Jadi kita tuh kayak banyak belajar dari sosok seorang Malik, bahwa dengan keterbatasan yang dia miliki, sama sekali nggak menyerah. Kemudian dengan penghasilan dia sebagai ojek online gitu ya, dia bilang tadi cukup, alhamdulillah buat saya cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Aduh, sumpah sih aku terharu banget, karena di tengah kondisi yang kayak begini gitu ya, banyak banget alasan untuk kita nggak bersyukur, untuk kita ngeluh. Tapi kalau ketemu Malik, jujur kayak kita ngerasa dia mampu memotivasi kita gitu loh. Nah Malik, aku pengen denger dong, maksudnya motivasi kamu dalam hidup tuh gimana sih gitu? Apa supaya bisa setangguh ini gitu, sepercaya diri ini? Kalau saya tetap semangat. Kalau ada perasaan malas, nggak deh, mending saya. Sumpah ini tamparan keras Yes. buat saya, buat kita semua. Jadi Malik ini seseorang yang mampu melawan rasa malas dan rasa magernya gitu. Malik, kamu kalau ngegojek itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Pertama jam 8 Gojek sampai jam 12. 12 ya. Nanti istirahat, saya Makan. makan. Jam 1 saya berangkat lagi. Tapi untuk antar-antar barang. Oke. Dari jam 1 sampai jam 4. Mhm. Sore saya istirahat, saya ganti. Iya, Yep. oke. Heeh. Lanjut ngegojek lagi, heeh. Lanjut ojek lagi. Ngojek lagi, heeh. Sampai jam muter-muter lagi. Sampai saya, ya kadang saya merasa cukup, kadang sampai jam 3 pagi juga nggak apa-apa, it's okay. Nah, Malik, justru aku pengen kamu tuh sampein ke teman-teman genpi.co gitu loh. Apa sih yang memotivasi kamu dalam hidup bisa sampai seperti ini gitu? Apa yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman gitu? Saya mau berusaha Heeh. kerja ojek, saya mau tetap terus semangat. Yang penting tuh teman-teman tuh jangan malas, harus terus berusaha, pasti ada jalan, ada aksesnya. Keren banget.
Nah, Malik, jadi penghasilan dari Gojek nih dikumpulin ya. Buat apa nih Malik? Dengar-dengar udah punya pacar. Kalau saya lihat di Instagramnya nih udah punya pacar nih, kayak cantik banget pacarnya. Ibu bilang jangan lupa ditabung ya, apapun Oke. penghasilan kamu ditabung untuk masa depan, untuk menikah. Oh, jadi rencana kapan Malik mau nikah? belum tahu Tapi sih. udah punya pacar. Pacar Udah punya ada. pacar. Ibu bapak sudah bertemu, keluarga kami sudah bertemu, sudah bicara. Ih, keren. Malik, berarti pacar kamu ini ya, pacar kamu maksudnya sekarang banyak support kamu ya, banyak nyemangetin kamu ya. Iya, pacar saya mendukung. Pacar saya bikin kopi di K O P T U L. Pacar saya kerja di Koptul di Depok ya, di Depok. Ya, semoga langgeng ya sampai ke pernikahan ya. Amin, amin, amin. Nah, Malik, kalau ngomongin soal rencana ke depan, impian, apa sih impian terbesar dalam hidup Malik? Apakah selamanya mau mau ojek online? Apakah ada mungkin impian besar dalam hidup Malik gitu yang ingin Malik capai? Cita-cita saya tetap aja lah, saya mau kerja, saya mau menikah, saya mau menabung untuk masa depan. Udah, ya cukup aja sih seperti itu. Oh, jadi masih tetap ingin berprofesi sebagai ojek online? Tetap. Apa yang membuat Malik nyaman banget dengan pekerjaan ini? Saya suka kerja Gojek karena uangnya bisa saya tabung sih Mbak buat kehidupan. Kalau sebelumnya selain Gojek, pernah nggak Malik tuh punya pekerjaan yang lain gitu, profesi yang lain? Dulu saya pernah, pertama kali saya lulus sekolah, saya melamar di Carrefour. Di Carrefour. Saya kerja lumayan. Terus saya coba ganti lain, saya melamar pekerjaan lain. Saya dulu pertama sebelum Gojek itu saya di Glad. Glad tuh kayak ojek juga. Terus saya ganti, terus saya melamar dan rasanya cukup lah di sini Jadi saja. nyaman di Tetap aja di Gojek. Sama kalau ada tawaran-tawaran pantomim, saya juga masih menerima. masih terima. Nah, Malik pernah nggak sih mengalami pengalaman buruk gitu ya selama ini gitu yang membuat Malik tuh sedih banget gitu? Dulu waktu saya kerja di Carrefour, ada yang ejek-ejek saya, dia yang ganggu. Aduh, saya cuman, ya sudahlah. Kok saya lihat kenapa teman-teman saya malas kerja ya? Duh, hebat banget sih. Tapi ya sudahlah, saya akan teruskan pekerjaan saya sampai bos itu melihat saya kerja saya baik. Terus lihat teman-teman saya kerjanya ya agak kurang. Terus ya udah, bos lihat hasil kerja saya dan senang. Tapi jujur ya, saya tuh ngeliat Malik tuh kayak bener-bener deh, maksudnya inspiringnya tuh gini, karena Malik tuh semangatnya nggak semangat tuh nggak main-main gitu. Ketampar nggak sih kita yang punya yang lebih ya let's say normal gitu kan, ngelihat perjuangannya Malik gitu, kita masih suka mager, masih suka jarang bersyukur, kemudian kayak kerja juga gak maksimal. Tapi kalau ini ketemu Malik, saya jadi ngerasa bahwa kebahagiaan dia yang kita anggap sederhana ini luar biasa gitu loh buat dia. Ya. Nah, Malik, aku pengen kamu ngomong dong sama teman-teman tuli yang lain supaya mereka tuh tetap semangat seperti kamu, gak putus asa. Aku
Aku pengen kamu kayak memberi motivasi lah buat teman-teman tuli di luar sana gitu loh. Biar pedenya kayak Malik nih, coba. Halo. Saya mau kerja, jangan males ya. Kita singkirkan perasaan males. Kerja Gojek ke depannya harus semangat. Ih, keren banget. Harus semangat. Itu aja pesannya Malik. Nah, Malik kalau lagi sedih, kalau lagi down tuh ngapain sih gitu? Apa jangan-jangan nggak pernah sedih nih kayaknya Malik? Hebat banget. Aku ya udah senyum aja kalau ada orang-orang cerita yang sedih, ya udah biarin aja lah, aku mau tetap semangat. Karena aku main-main aja, jalan-jalan, lihat orang-orang, tak ada denger ketemu orang cerita. Ya aku bilang semangat aja, yang penting kalau saya berpikir semangat aja, cari duit lah untuk masa depan. Oke. Nah, Malik, kamu tahu nggak sih? Saya yakin banget sekarang ibu kamu tuh bangganya luar biasa sama kamu. Karena dia berhasil mendidik seseorang yang karakternya kayak kamu. Aduh, keren banget lah pokoknya. Keren. Terus kalau buat pacar, kira-kira mau nyampein apa nih buat pacar? Saya untuk pacar ya LDR saya. Asik. Oh, Malik LDR. Jadi jauh ya pacarnya ya. Oke. Saya biasanya lewat WhatsApp. Ketemu kadang-kadang ya nggak apa-apa. Yang penting dia bilang sama saya, udah kamu kerja. LDR nggak apa-apa. Perempuan, pacarnya kerja juga di ya, kopi. jadi sama-sama lagi ngumpulin uang buat berumah tangga. Oke. Nah, Malik, kalau tadi saya nanya soal kejadian buruk gitu yang pernah kamu alami. Sekarang kejadian paling menyenangkan deh dalam hidup kamu yang pernah kamu alamin gitu. Biasa. Apa yang paling menyenangkan? Di sini Mbak, saya pertama kali diajak ke sini tuh paling menyenangkan buat saya. Saya juga senang. Jadi katanya Malik itu pengalaman paling buat dia bahagia adalah ketika dia diundang ke ruang cerita. Yes. Tuh, terima kasih dong buat produser kita Bertin yang udah ngontak kamu, ajak kamu ke sini. Jadi jujur ya, jadi Malik, kamu tuh, aku justru mau ngucapin makasih banget. Bukan kamu yang harusnya seneng, tapi aku yang seneng banget hari ini bisa ketemu kamu. Karena apa? Energi positif kamu tuh sangat memberikan efek buat kita semua. Ya, aku pengennya kamu terus semangat. Tapi kayaknya bukan aku yang harus ngasih semangat, kamu yang harus ngasih semangat saya ya. Supaya bisa sesemangat kamu, bisa sepede kamu, supaya punya optimisme luar biasa kayak kamu gitu. Jadi saya juga bersyukur banget bahwa lingkungan-lingkungan yang Malik temui gitu selama hidupnya adalah lingkungan yang sangat baik. Itulah kenapa apa yang orang sampaikan ke kita, support sekecil apapun yang kita peroleh itu sangat berarti. Jadi terkadang lebih baik kita memang berkata yang baik aja deh sama seseorang. Terbukti sama Malik, dia lingkungan ibunya luar biasa, ayahnya luar biasa, teman-temannya luar biasa, kasih semangat terus sama Malik sampai akhirnya Malik punya pribadi dan karakter yang luar biasa seperti sekarang. Dan satu lagi, Malik juga sampai diapresiat oleh seorang menteri waktu itu, Pak Anies Baswedan, dan kata-katanya Pak Anies tuh selalu diingat sama Malik sampai sekarang, yang membuat Malik juga optimis terus dalam hidup gitu. Ya, saya kayak dapet pelajaran banget hari ini, Malik. Terima kasih banget, kamu udah kasih kita semua semangat. Kamu udah kasih kita banyak pelajaran hari ini. Mimpinya Malik tuh sederhana loh tadi. Malik cuman mau menikah, kumpulin uang, bahagiain ibu. Siapa sih yang gak terharu dengernya gitu. Dan saya merasa bahwa orang tuanya Malik sukses mendidik Malik. Karena
kesuksesan itu bukan soal berapa banyak harta yang kita peroleh, tapi kemampuan kita bersyukur atas segala keadaan yang kita peroleh saat ini. Oh, Malik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya juga makasih kamu bilang tadi senang banget diundang sama Ruang Cerita. Semoga masih mau main-main lagi, kasih inspirasi buat teman-teman yang lain supaya Malik. Ya, oke Malik, terakhir deh, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pemirsanya Genpi.co? Saya mau kasih lihat sesuatu. Oke. Saya mau cerita. Oke. Ya. Saya lihat. Pertama kali untuk pembuatan video ini saya nih lihat nih pengalaman ini. Kemudian saya cerita untuk acara ini dan Mbak ini paham. Saya paham, terus saya senang aja cerita. Dan saya semangat berbagi cerita di sini. Ini pertama kali untuk saya. Di sini di tempat di ruang cerita ini di Genpi.co. Saya senang sekali ketemu di sini untuk bikin video YouTube seperti ini. Saya senang sekali. Oke, Malik, kalau kamu dikasih kesempatan sekarang untuk berterima kasih sama orang-orang yang paling berjasa sama hidup kamu, siapa aja mereka? Dan sampein rasa terima kasih kamu sekarang. Terima kasih. Terima kasih buat ibu dan ayah ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih kakakku. Terima kasih juga adikku. Lucu-lucu mereka. Oke, nah Malik, pesen buat teman tuli yang lain yang mungkin sekarang masih ngerasa minder, masih belum sepede Malik, ada nggak ingin Malik sampaikan ke mereka? Biar jangan minder gitu, biar apa namanya? Dulu, oke. saya juga malu Mbak sebenarnya. Ada orang ngomong ejek-ejek. Tapi Ibu selalu bilang ke saya, nggak usah malu, nggak usah minder. Kamu bisa sukses kok. Cuekin aja, sabar, ikhlas. Kalau ada orang ejek-ejek, cuekin aja. Ntar lama-lama juga mereka sadar. Terus paling kalau ketemu sekarang, maaf ya dulu saya pernah ngejek-ngejek kamu. Terus sekarang ya kita temenan, kita main sama-sama. Asik banget tuh, lapang dadanya luar biasa Malik ini, hebat-hebat, ikhlas dan lapang dada dan kesabarannya luar biasa. Nah teman-teman, namanya kan podcastnya Ruang Cerita. Siapapun boleh bercerita dan berkisah di sini. Itulah makanya kita undang Malik, karena nggak harus semuanya yang bisa ngomong lancar yang bisa cerita di sini, tapi kita kasih kesempatan untuk siapapun yang mau berbagi bercerita sama saya gitu, untuk butuh teman mendengar. Saya akan menjadi teman mendengar yang baik gitu kan. Kita kasih kesempatan seperti Malik sekarang. Jadi kita harap supaya Malik nanti semakin sukses ya, amin ya robbal alamin. Apapun impiannya Malik semoga tercapai, dan kita kalau ketemu Malik di jalan be nice to him ya kan. Jadilah temannya Malik gitu. Karena untungnya semua orang yang ditemuin Malik adalah orang-orang yang baik, dan saya sangat bersyukur masih banyak orang baik di luar sana gitu. Dan ada pepatah yang bilang kebaikan itu kalau kamu nggak bisa menemukan kebaikan di sekitar kamu, ya be the one gitu. Jadi orang yang baik dimulai dari kita gitu. Kalau misalnya kita sulit menemukan kebaikan, ya kitalah yang menjadi baik gitu. Itulah, saya sangat bersyukur banget Malik bisa ketemu Malik hari ini. Terima kasih ya Malik. Jangan kapok-kapok main lagi ke Ruang Cerita ya. Nanti kalau Malik punya cerita yang seru lagi, kita bisa berbagi di sini. Oke. Ya baik,
demikian ngobrol-ngobrol saya sama Malik. Semoga teman-teman bisa dapat pelajaran dari ini semua. Kalau misalnya di rumah sekarang masih ngerasa mager, males-malesan, lihat deh Malik aja tuh semangatnya luar biasa gitu. Masa kita yang dikasih keberuntungan yang lebih gitu dari Malik harus mager dan males-malesan. Aduh, kayaknya pulang dari sini saya harus lebih semangat dari Malik nih. Baik, saya mengucapkan terima kasih buat sponsor seperti biasa. Sponsor kita hari ini yang selalu make upin saya hari ini udah lebih kece nggak? Yang make upin Mbak Winda juga, yang touch up Malik juga, Sarita Beauty, bisa kamu dapetin di Instagramnya atau di e-commerce, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, ada keren lah pokoknya make upnya. Nah Malik, terima kasih ya. Mbak Winda, makasih ya. Nah Mbak Winda ini dari organisasi apa Mbak? Saya dari Inasli. Inasli, apa tuh Mbak? Indonesia Sign Language Interpreter. Oke, nah nanti kalau teman-teman mungkin butuh untuk ngobrol sama Mbak Winda juga, butuh interpreter, boleh nih, atau bolehlah nanti kontak aja ke Genpi.co kalau butuh kontaknya Mbak Winda ya. Dan saya juga makasih Mbak Winda ya, bahwa profesi Mbak Winda ini sangat membantu teman-teman tuli supaya mereka bisa berkomunikasi dengan sangat lancar. Dan hari ini makasih banget saya Mbak Winda bisa datang hari ini. Sama-sama. Obrolan saya jadi seru banget sama Malik ya. Mbak Winda semoga juga sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Amin. Salam buat teman-teman interpreter yang lain, dan Malik salam buat teman-teman tuli yang lain. Saya berharap mereka punya semangat yang lebih keren daripada Malik. Thank you ya, sampai ketemu ya. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.